Halo, selamat sore. Kembali bersama saya Lenda Trihardianti dengan Saya Mas Nano. Saya Banu Widodo. Oke, kita sekarang ada di podcast obrolan sore. Jadi gini, Mas Nano dan Pak Banu, saat ini kan kita lagi di tahun politik ya. Enaknya kita mau bahas apa nih? Untuk di tahun mengawali 2024 kita lah. Podcast kita tuh enaknya membahas apa? Yang lagi trending. Tapi kayaknya kalau kita ngobrolin politik terus agak ini ya. Terlalu kaku ya. Politik itu jadi obrolan sehari-hari makanya kan dalam masa pilpres ini kan tiap hari kita ngomong yang politik. Menarik itu kasus. Kalau saya sih usul ini meledaknya kasus ini tungku smelter di Morowali itu. PT ITSS itu ya. PT ITSS. Banyak tuh yang bisa kita kulik di situ tentang satu mungkin kaitan dengan K3 ya, keselamatan pegawai, atau juga ada isu soal kebijakan tenaga kerja, juga ada isu tentang investasi asing. Nah ini bisa kita coba lihat dalam perspektif yang kita omongin hari ini tentang komunikasi kebijakan publik ya, sektor publik. Bagaimana kemudian pemerintah atau pemegang kewenangan di situ bisa menyampaikan kebijakan informasinya terkait soal tidak kemudian ini membawa efek pada aspek yang lain gitu misalnya ya. Belum lagi kan gitu bahwa smelter atau industri hilirisasi ini menjadi program utamanya Jokowi ya. Betul. Dan ini menjadi salah satu target di 2024 akan ada peresmian beberapa smelter lain juga. Yang di dekat situ termasuk di Kolaka itu nanti bulan September 2024 akan diresmikan. Mbak Enda pernah ke sana ya? Aku akhir tahun lalu ke IMIP-nya tapi mungkin bisa di awal ceritanya tuh apa kira-kira kondisi yang karena pada saat itu dari kantor cuma kayak menyebarkan undangan aja sih buat salah satu rekanan dari kantor kan. Betul. Undang pekerja di sana atau orang-orang tertentu yang di sana lah. Kayak gitu. Mas Nano juga pernah ke sana kan? Ya, saya 2 minggu yang lalu baru dari Kolaka tapi. Ya, seluruh wilayah Sulawesi Tenggara itu isinya nikel. Ini satu sumber daya alam. Indonesia itu kaya. Kita memiliki sumber daya alam yang sangat banyak dan kita dirugikan menurut saya kalau memang kita hanya ekspor hasil tambang yang masih mentah gitu. Misalkan hanya biji nikel, tapi sebaiknya memang sudah harus diolah. Bisa buat batu baterai. Ya, dengan adanya smelter ya? Itu saya kira bagian dari upaya pemerintah mengembangkan industri hilir di bidang olahan hasil tambang yang hasilnya akan bagus ya untuk masa depan. Termasuk yang buat batu Ya, Tesla ya. Yang kemarin Jokowi bahas sama pemilik Tesla itu siapa nih? Siapa? Kalau kasus Morowali gimana? Kasus Morowali yang meledaknya itu bisa cerita. Kalau misalnya yang aku lihat dari beberapa berita ya, yang banyak yang FYP di sosial media, korbannya semakin bertambah tuh Mas ya. Jadi awalnya kan cuma sekitar 18 orang kalau nggak salah, terus bertambah jadi 20, sekarang kabarnya 21 orang lagi nih. Jadi 8 orang itu dari TKA, tenaga kerja asing, makanya pemerintah Cina kan juga bersuara ya. Terus yang 12, isunya antara 12 sampai 13 yang korban Indonesia itu meninggal. Jadi mungkin bisa dibahas di sini untuk masalah kita kaitkan dengan teori komunikasinya. Mas Nano, mungkin Mas Nano bisa mengamati. Ya, kalau saya lihat sih begini ya. Jadi di Indonesia biasanya untuk industri hulu atau istilahnya yang masuk di objek vital nasional di bidang industri itu biasanya mereka cukup membatasi informasi aktivitas perusahaan keluar. Ini penting karena memang aktivitas mereka cenderung punya risiko terhadap sosial dan lingkungan. Dampak sosial lingkungannya selalu ada dan mereka agak membatasi informasi itu. Dan ini yang saya lihat misalkan sepanjang saya mengamati
di Pertamina, di sektor hulu maupun hilir ya, atau di PLN, di sektor hulunya di pembangkit sama sektor hilirnya itu ada gardu induk ya, maupun di di industri nikel gitu. Karena dampak lingkungan khususnya itu cukup serius terhadap masyarakat sekitar gitu. Maka mereka biasanya memang di bagian humas, di bidang PR mereka itu sangat terbatas menginformasikan hal-hal yang terkait dengan mereka. Dan cenderung misalkan dalam kasus smelter ini, dalam kasus meledaknya smelter ini memang di Sulawesi Tenggara sendiri, Walhi sudah cukup banyak teriak karena punya dampak lingkungan yang cukup serius ketika ada tambang nikel. Hampir di sana itu dulu mayoritas adalah produksi rumput laut dan teripang, itu rata-rata hancur karena aktivitas tambang ini. Maka pihak manajemen biasanya membatasi itu. Nah, ketika meledak kasus smelter ini, memang akhirnya banyak kalangan yang berteriak gitu, dari kelompok NGO lingkungan misalkan, dari Walhi maupun dari kelompok-kelompok yang memang tidak sepakat dengan aktivitas tambang. Jadi memang kalau saya lihat kalau dari sisi kacamata komunikasi ini memang perlu adanya mitigasi yang cukup serius ya terkait dengan bagaimana aktivitas di dalam itu dikelola dengan sangat tertutup, dan karena mereka melihat bahwa aktivitas mereka ini sebaiknya tidak perlu banyak diketahui. Nah, ini terkait soal korban, jadi kan tadi Kak Kalenda bilang komposisinya asing dan tenaga kerja lokal itu kan lebih banyak lokal ya. Dan ini kan sangat mengganggu sekali pada aspek sosial politik, karena ini kan berkaitan dengan investasi asing atau tenaga kerja asing, sehingga kemudian seolah-olah ini juga harus kita anggap sebagai wajah keselamatan tenaga kerja Indonesia atau asing dia di rumah kita gitu kan. Nah, ini yang mungkin perlu kita tahu bagaimana kemudian agar informasi atau berita yang berkembang karena korban yang begitu banyak, termasuk banyak kategori itu sampai 20 lebih ya sekali ya, 20 lebih korban meninggal dunia ya, belum lagi yang luka-luka. Sehingga ini kan dalam tanda petik harus menjadi catatan keras bagi pemerintah Indonesia agar kemudian aspek-aspek keselamatan itu juga harus dikomunikasikan juga, makanya konteksnya komunikasi sektor publik. Bagaimana kemudian standar keselamatan, standar kenyamanan kerja, standar, bahkan katanya isunya di Morowali itu kan ada persaingan antara tenaga asing dan tenaga lokal, itu kira-kira berpengaruh nggak terhadap efek pada ledakan atau munculnya atau strategi keselamatan kerja yang dijaga di sana, kira-kira gitu? Ya, memang kalau saya lihat kalau misalkan mengacu pada konsepnya Backburner itu ya, tentang komunikasi korporat itu ya, komunikasi pemerintahan juga. Jadi memang ini jadi satu satu core yang harus dipegang di internal mereka. Memang harus menjaga bagaimana agar komunikasi itu bisa efektif menjelaskan tentang aktivitas mereka dan mampu ini menjadi bagian dari engagement perusahaan ya terhadap stakeholder yang ada di sekitarnya. Sehingga misalkan tenaga kerja itu adalah bagian dari stakeholder, itu bagian dari pembinaan yang harus dilakukan secara terus-menerus gitu. Sehingga ketika bicara tenaga kerja, yang utama memang persoalan K3-nya gitu. Jadi bagaimana dia secara periodik dievaluasi perlengkapan K3-nya, terus juga peningkatan kesadaran ketika ada
kecelakaan kerja, misalkan di lingkungan kerja mereka ada kebocoran gas, mereka harus segera sikap gitu. Kemudian di lingkungan mereka juga bagaimana masyarakat memahami bahwa ketika ada kecelakaan kerja itu tidak kemudian memperluas isu itu menjadi hal yang sangat melebar, kayak ketika persoalan tungku smelter di Morowali meledak, ada beberapa pihak mengamati ini yang harus kita evaluasi adalah tenaga kerja asing yang ada di Indonesia. Saya kira itu terlalu berlebihan karena memang ini persoalannya persoalan teknis di kerusakan tungku gitu. Oke. Jadi kalau menurut saya lihat dari konteks yang dibahas Mas Tang tadi, ada beberapa variabel penting terkait dengan stakeholder perusahaan di Morowali yang harus dijaga dalam konteks komunikasi sektor publik, yaitu ada komunikasi di internal dengan pegawai atau bagaimana menjaga keselamatan pegawai, kemudian tadi juga sektor lingkungan yang kemudian juga merusak sistem atau ekosistem lingkungan, yang ketiga menjaga stabilitas hubungan antar dua negara, karena ini kan bicara soal investasi dua negara ya, China dan Indonesia. Ini kan pola komunikasi yang dibangun di tiga variabel ini kan berbeda pendekatannya. Tidak kemudian hanya gara-gara ingin menjaga hubungan komunikasi antar dua negara, kemudian sisi keselamatan dan kecelakaan kerjanya di keep gitu, atau tidak diberikan porsi yang layak dalam aspek penyebaran informasi pada perusahaan atau karyawan, atau pada aspek yang ketiga kerusakan lingkungan dan ekosistem juga harus dijaga, karena ini kan berkaitan dengan fungsi dan peran corporate social responsibility sebuah perusahaan menjaga stabilitas lingkungan hidup gitu. Nah ini yang saya kira ada nggak perspektif yang bisa kita diskusikan dalam tiga aspek ini gitu. Aspek komunikasi pada internal perusahaan, aspek komunikasi pada lingkungan hidup, karena ini berkaitan dengan ekosistem. Betul, dekat banget dengan beberapa pantai, kemudian betul, pantai. Apa mungkin itu sepanjang jalan itu pantai semua itu. Nah, ada kelapa sawit yang itu. Tiga aspek ini kan yang paling sering dijaga, diprioritaskan pada aspek ketiga, komunikasi dengan antar hubungan stabilitas dengan dua negara. Nah, kira-kira yang jadi pertanyaan kita mungkin adalah perlu juga kita menjaga hubungan antar diplomasi negara karena dua investasi, tapi juga sangat penting ketika kita menjaga hubungan komunikasi dengan lingkungan dan perusahaan atau karyawan gitu kira-kira. Menurut pandangan Mbak Linda mengenai yang tiga aspek komunikasi tadi itu. Kalau misalnya aku sih gini aja Pak Banu, karena aku pengamat lingkungan hidup ya. Pada aspek lingkungannya gimana? Jadi aku bicara mengenai lingkungan hidup aja. Benar. Kan waktu aku ke Morowali itu memang paling banyak itu di sana kebun sawit ya Mas ya. Sepanjang jalan itu juga pantai, tambang. Jadi kalau misalnya memang dari pemerintah sendiri sih seharusnya juga harus memikirkan dari masalah lingkungan itu supaya tidak rusak, karena kelapa sawit sendiri itu kan juga mata pencarian masyarakat lokal di sana. Gimana caranya supaya tidak berdampak sampai ke sana gitu kan. Tambak udang berarti udah nggak ada sana. Tambak. Nggak tahu dari nggak ada, malah nggak ada. Nggak melihat aku. Tapi yang jadi pertanyaan aku di sini, ketika ada ledakan kayak gini akan berpengaruh nggak sih sama nilai saham? Nah, ini kan sahamnya saham dua negara nih, Indonesia sama China kan. Menurut pengamatannya Mas Nano dan Pak Banu gitu ya, ini akan berdampak pada nilai sahamnya PT ini sendiri gak? Smelter ini sendiri? Kalau kebetulan saya kan kemarin dari Kolaka ya. Kolaka ini salah satu kabupaten tetangga dengan Morowali. Dan itu memang sedang membangun smelter di sana, smelter nikel. Dan targetnya itu di bulan Mei itu selesai, nanti di bulan September diresmikan oleh Jokowi. Dan ini merupakan salah satu istilahnya itu proyek strategis nasional ya, PSN itu, program strategis nasional untuk pengembangan kawasan industri di sekitar Sulawesi Tenggara itu. Nah memang kalau saya lihat
selama ini di Polaka sendiri itu memang mencoba untuk menerapkan secara serius bagaimana keselamatan kerja itu yang utama itu dari misalkan karena ini terhitung adalah objek vital nasional, jadi seluruh industri-industri hulu dan hilir itu biasanya objek vital nasional yang dijaga langsung oleh kesatuan khusus Kopitnas itu biasanya memang standar K3-nya sangat ketat gitu ya. Nah memang di persoalan Morowali ini sebenarnya kemudian merembet menjadi kemana-mana karena terkait dengan isu lama yang cukup kuat ya, terkait dengan investasi asing, terkait dengan tenaga kerja asing, terkait dengan kerusakan lingkungan yang sangat parah gitu, dampak dari tambang nikel ini. Dan ini yang kemudian ketika ada kesalahan sedikit memicu informasi yang lama sudah tertutup masalah tenaga kerja asing itu kemudian naik kembali gitu. Dan ini saya kira yang memang harus dipahami bahwa di Morowali itu kan problem teknis, problem ada mungkin dari sisi turbinnya itu tidak cukup tidak cukup bagus kualitasnya sehingga ada kebocoran. Karena sebenarnya belum lama kan smelter itu berdiri. Biasanya memang mulai ada kerusakan ya di atas 10 tahun atau ada bencana alam misalnya disebabkan oleh gempa dan sebagainya, itu mungkin akan ada kecelakaan kerja yang karena persoalan dari mesin error ya, bukan human error ya. Jadi setelah kita bicara tadi mengenai dampak-dampak dari ledakan dari PT Smelter tadi yang telah diutarakan oleh Pak Banu, masalah lingkungan, terus apalagi tadi Pak Banu? Masalah komunikasi ke internal perusahaan, terutama keselamatan ketenagakerjaan. Yang kedua, yang ketiga terkait soal hubungan dengan negara lain gitu, diplomasi dengan investor asing. Iya, karena kita ada 2 negara ya, ada China dan Indonesia. Baik, dari Mas Nano. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Kalau saya sih melihatnya begini, memang terkait dengan komunikasi di internal perusahaan ya, ini memang penting bagaimana secara berkala kemudian ada standar keselamatan kerja gitu. Jadi pertama terkait dengan kelengkapan alat-alat yang mendukung, misalkan standar pemadam kebakarannya itu sudah minimal itu harus level pangkat C gitu ya. Jadi ini kan standar minimal yang harus dipenuhi. Dan yang kedua terkait dengan alat pemadam kebakaran sederhana kayak APAR itu harus banyak tersedia gitu. Dan secara umum semua karyawan tidak hanya pada sektor inti, misalkan kalau kayak di smelter itu kan sektor yang bergerak yang mengurusi tungku generator ya. Yang ini berfungsi untuk mengolah biji nikel menjadi bahan yang sudah bisa diolah pada sektor industri pemanfaatan. Nah, di sini juga harus memahami, tidak hanya di sektor itu yang memahami persoalan K3, tapi juga di sektor lain, misalkan di bagian distribusinya, terus di sampai bagian pengemasannya, semua harus ada standar itu. Dan melihat kasus smelter nikel di Morowali yang belum cukup lama, tetapi sudah ada ledakan tungku, saya kira ini yang harus dievaluasi adalah teknologinya. Jadi bukan teknologinya. Jadi teknologinya ini sebenarnya sudah sesuai standar atau belum, sehingga ketika ada kasus yang sama atau akan berdiri smelter nikel yang lain itu harus sesuai standar. Ini perlu jadi perhatian bersama karena di level perusahaan besar yang
terjadi di smelter ini kalau sekali saja ada kecelakaan kerja di bidang di bagian tungku ini akan menjadi isu yang sangat sentral di semua smelter lain. Mereka akan betul-betul belajar bagaimana tungku ini punya standar yang tinggi, karena kerugiannya tidak sekedar kerugian material korban jiwa itu, tetapi juga ketika tungku smelter ini berhenti bekerja itu otomatis akan dikalikan dengan jumlah dampak hariannya. Misalkan setiap hari mereka memproduksi 1 juta ton nikel misalkan, itu kemudian dikalikan dengan jumlah nominal bisa jadi ketemu angka yang menurut saya cukup fantastis. Selain persoalan ledakan material tadi, saya kira yang paling berbahaya adalah ledakan sosial. Penting banget, tadi kan Lenda sempat nyinggung soal bagaimana kemudian di daerah Morowali itu kan tadinya lingkungannya bagus, kemudian asri dan sebagainya. Ketika kemudian ada investasi asing masuk, kemudian harus mengeksplorasi alam di sana, kemudian harus mau nggak mau kemudian selingkungan itu kemudian akan berdampak pada industrialisasi di sana. Tidak hanya pada aspek material, tapi juga aspek sosial juga. Bagaimana kemudian hubungan perusahaan itu dengan keberlangsungan kehidupan biota laut dan juga kehidupan manusia juga di sana. Ini kan problem juga yang kemudian lebih dasar daripada ledakan keselamatan kerja, yang ini akan munculnya ledakan sosial. Saya kira peran dari komunikasi sektor publik juga harus memberikan satu desain strategi yang bisa memberikan satu penjelasan atau meminimalisir berkembangnya isu yang kemudian tidak mengarah pada hal yang tidak baik atau destruktif ya sifatnya. Sehingga ini kan sebetulnya kalau bicara investasi kita semua butuh, negara butuh, rakyat butuh, pemerintah lokal juga butuh, kemudian juga semua akan menjadi penting untuk dijadikan keberlangsungan dalam kehidupan ekonomi maupun sosial gitu kan. Baik. Nah, tapi yang perlu sekali lagi saya ingin bilang bahwa ledakan material mungkin hanya melahirkan korban 20 orang atau lebih misalnya. Tapi kalau sampai pada ledakan sosial ini ya tidak hanya Morowali tapi juga bisa mungkin pada yang lain. Nah, ini yang kita kemudian pekerjaan dari peran komunikasi sektor publik yang bisa memberikan satu, tidak hanya pada meredam isu atau tidak hanya pada membangun citra positif, tapi juga bisa kemudian membawa efek pada pembangunan persepsi tentang peran perusahaan dalam investasi di Morowali ini atau dimanapun, itu bisa memberikan kenyamanan dalam tanda petik atau juga kemudian bisa memberikan satu harapan bagi negara, bagi pekerja atau bagi pemerintah lokal. Saya kira itu pekerjaan yang panjang ya, pekerjaan yang penting juga dan strategis bagi peran komunikasi sektor publik. Kalau Mas Tano, kira-kira apa yang andai kata kemudian pertanyaan begini misalnya, selama ini kan kita mendengar bahwa Morowali itu kan selalu saja aroma sentimen antar konflik tenaga asing, ya kan? Nah, ini kan baunya kemana-mana itu kan dalam tanda petiknya. Nah, ini kan sebetulnya andai kata ledakan apapun di sana, orang akan mencitrakan bahwa ini imperialisme, ini kolonisasi, ini banjir tenaga asing di sana. Iya benar. Ini adalah bentuk penjajahan baru, macam-macam stigma itu muncul kalau ada kejadian di Morowali, karena itu sudah menjadi persepsi yang mempublik ya, menasional gitu loh. Itu menjadi entah itu hoax atau mungkin bagaimana kira-kira kemudian peran komunikasi publik ini bisa kalau saya mengeliminasi ini informasi yang kemudian akan menjadi sangat liar. Ya, memang kalau dari sisi jumlah saya kira cukup banyak ya, walaupun kalau dari persentase itu sedikit ya. Jadi ambil contoh misalkan di Kolaka itu sedang dibangun smelter nikel baru itu.
tenaga kerja secara keseluruhan itu sekitar 1.500. Tenaga kerja asing dari Cina itu 70, kadang 100 gitu. Jadi fluktuasinya segitu. Memang kalau waktu kemarin perjalanan dari Makassar ke Kolaka itu sepertiga penumpangnya itu orang-orang tenaga kerja itulah. Betul. Karena memang di sana di teknologi yang mau dipakai di smelter itu teknologi dari Cina, dan biasanya memang mereka jarang sekali menyerahkan teknologi sepenuhnya dari sisi, bahkan dari awal, dari pemasangan pondasi sampai perakitan tungku dan turbin mesin smelternya, sampai nanti bagian mengoperasionalkan dan perawatannya itu dari mereka semua. Nah, ini yang menyebabkan jumlah tenaga kerja Cina itu selalu ada, dan barangkali jumlahnya bisa cukup fantastis sampai 100-an orang. Dan ini yang kemudian mereka secara periode hilir mudik, artinya dari sebagian misalnya 3 bulan sekali mereka shift kerja dengan tenaga kerja yang dari Cina langsung, sehingga otomatis menyebabkan lalu lintas tenaga kerja ini cukup padat dari Cina ke Morowali gitu. Nah, dari sini kemudian ini menjadi sentimen gitu. Nah, saya kira informasi yang seperti ini perlu dijelaskan ya kepada masyarakat, sehingga ketika bicara persoalan tenaga kerja itu, kalau dari sisi jumlah sampai 100 orang cukup banyak, tetapi persentase dengan jumlah tenaga kerja lokal itu biasanya paling maksimal itu 10%. Bahkan rata-rata itu 1-2% aja dari tenaga kerja lokal yang ada di perusahaan itu. Tapi faktanya memang tenaga lokal lebih banyak dari tenaga asing ya. Oh iya, itu hampir 90% lebih lah itu tenaga kerja lokal. Ya. Dan itu kemarin saya ketemu pihak Pemda di Kolaka itu bilang, kalau ini smelter sudah berjalan Mas, itu 100% pengangguran itu sudah nggak ada. Iya. Nah, itu yang saya kira cukup patut kita apresiasi ya dari adanya industrialisasi di sektor hilir gitu. Betul. Nah, ya ke kalender gimana? Terkait lingkungan tadi ini yang belum ini menarik nih lingkungan yang tadi mau. Kan kalau saya di sini kan sebagai masuknya komunitas aktivis lingkungan lah ya. Iya. Kalau saya mengamati dari beberapa sosial media yang beberapa komunitas lingkungan hidup, kita punya yang terkenal itu siapa ya? Yang Walhi lah ya. Bukan yang suka bersih-bersih sampah itu loh Mas. Suka bersih-bersih sampah. Aku lupa namanya. Adalah pokoknya yang komunitas lingkungan hidup gitu kan. Itu kalau saya sendiri, karena saya terakhir itu ke Morowali itu, saya juga pernah ke IMIP, itu lingkungannya memang masih bagus banget kan, karena banyak kelapa sawit dan banyak tumbuhan-tumbuhan lain. Ya pasti dampak dari ledakan PT Smelter ini pasti akan berdampak dengan kerusakan pantai, karena itu kan di belakang itu kan pantai semua ya. Jadi kita bisa melakukannya mungkin dengan bentuk sedimentasi, atau bisa di luar itu hubungan dengan humas ya Mas ya, itu membangun komunikasi dengan stakeholder terkait masalah kepedulian perusahaan terhadap lingkungan kayak gitu. Contohnya misalnya mungkin kita bisa nanam pohon mangrove atau tumbuh-tumbuhan yang di dasar laut, apa namanya? Ya itulah, supaya ada mengantisipasi lah apabila dari perusahaan-perusahaan yang membangun sekitaran sekitaran pantai gitu kan, supaya nggak terlalu yang menjadi bencana besar kayak gitu sih. Jadi gimana Mas, kita mau selesaikan podcast kita atau Mas Toto mau ngambil? Oke, closing aja langsung ya. Poinnya apa kira-kira poin yang kita diskusikan hari ini? Saya kira kalau bagi saya sih yang pertama,
ledakan di Morowali ini saya kira menjadi pelajaran penting dan ini menjadi tugas dari peran fungsi dari komunikasi sektor publik ya pada aspek kemudian di tingkat stakeholder lingkungan misalnya eh, bahwa investasi itu saya kira semua sepakat penting investasi baik dalam maupun luar negeri ya karena itu akan membawa dampak pada pertumbuhan ekonomi kemudian pada peresapan tenaga kerja kemudian pada pembangunan pada sektor infrastruktur dan sebagainya tapi mungkin yang perlu diperankan oleh pihak atau fungsi dari kelembagaan komunikasi publik adalah bagaimana menginformasikan atau memberikan satu kesadaran atau mengkampanyekan tentang bagaimana peran fungsi dan kebijakan dari perusahaan agar kemudian bisa menjaga keseimbangan antara investasi dengan lingkungan. Atau yang kedua, saya kira juga hubungan dengan peran fungsi corporate social responsibility perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Saya kira yang tadinya kalian bilang bahwa tambak udang pada mati, kemudian juga sedimentasi segala macam itu bisa digantikan dengan peran lain misalnya, sehingga tetap aja masyarakat sekitar ekosistem biota laut atau manusianya sekalipun itu tidak punah atau tidak kehilangan peran dan fungsinya dengan kehadiran investasi. Ini kan juga kerja dari peran komunikasi sektor publik untuk kemudian bisa memberikan satu pencerahan, pemahaman atau informasi yang lebih baik ke publik atau masyarakat. Poinnya di situ, Mas Anwar. Kalau saya tadi terkait dengan ketenaga kerjaan ya antara tenaga kerja yang dari Indonesia maupun tenaga kerja asing, saya kira ini perlu diinformasikan ya secara terbuka agar tidak ada persepsi yang simpang siur bahwa mayoritas tenaga kerja di Morowali itu asing, padahal jumlahnya tidak lebih dari 5% gitu. Memang mereka bekerja di sektor inti yang terkait dengan aktivitas mesin pengolahan tenaga ahli lah ya. Dan saya kira perlu juga dijelaskan bagaimana dengan adanya tenaga kerja asing ini juga harus ada transfer knowledge lah ya. Sehingga lama-kelamaan orang Indonesia sendiri bisa mengoperasionalkan mesin itu tanpa harus banyak mendatangkan tenaga kerja asing gitu ya. Saya kira penting nih poin dari Mas Nano bilang bahwa di sana tidak ada tenaga asing yang banyak dan menghilangkan peran tenaga lokal, nggak ada maksudnya. Terus yang kedua, adanya teknologi asing itu ada manfaatnya bagi tenaga lokal untuk mentransformasi pengetahuan dan keahlian, sehingga kalau kemudian nanti ada investasi lagi, tenaga lokal bisa terserap dan menggantikan fungsi tenaga asing. Saya kira ini proses. Saya kira yang perlu dievaluasi itu bukan tenaga kerja asingnya, tapi teknologinya gitu. Karena menurut saya baru beberapa tahun beroperasi sudah ada kebocoran dan terjadi kecelakaan kerja. Ini menurut saya teknologinya bisa jadi belum cukup. Bukan human error tapi mesin error mungkin. Mesin error. Baik, kalau kayak gitu, aku rasa kesimpulan dari aku sendiri juga udah diambil semua oleh Pak Banyu dengan Mas Nano gitu kan. Kita masing-masing udah punya pendapatnya masing-masing di bidangnya masing-masing ya, Mas ya. Jadi untuk diskus kita sore hari ini kita tutup pada sore hari ini. Lebih dan kurangnya kita mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.